Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membuat satu video mengenai micro teaching dengan menggunakan media pembelajaran untuk mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Yuk, silakan simak ya video saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga pertemuan kali ini semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ke-11, yaitu dengan materi mengenai imunostimulan pada organisme budidaya, di mana pada pertemuan di awal sudah dibahas mengenai materi kita, di mana pada pertemuan ke-11 sampai ke-14 itu mahasiswa akan bertemu dengan saya, di mana materi yang akan diberikan pada pertemuan ke-11 dan ke-12 itu terkait imunostimulan pada organisme budidaya. Kemudian pada pertemuan ke-13 itu lanjutkan dengan materi terkait nutrisi dan kesehatan ikan, dan materi pertemuan ke-14 itu mengenai genetika dan kesehatan ikan. Nah, pada pertemuan ke-11 dan ke-12 ini adapun capaian pembelajarannya, di mana harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan sistem kekebalan tubuh pada ikan, kemudian juga mampu mengetahui manfaat dan jenis-jenis imunostimulan yang digunakan pada organisme budidaya. Oke mahasiswa sekalian, apakah ada yang tahu terkait pengertian dari imunitas? Mungkin mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar, karena sekarang juga saat merupakan kondisi pandemi, mungkin mahasiswa sekalian dapat menjelaskan apa sih sebenarnya imunitas itu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Terkait imunitas itu kemampuan tubuh untuk melawan penyakit sehingga dia bisa tahan terhadap penyakit, temannya penyakit infeksi atau disebut juga dengan resistan. Nah, bagaimana dengan pengertian sistem imun? Sistem imun merupakan gabungan dari seluruh molekul-molekul dan jaringan yang berperan melawan penyakit, terutama penyakit infeksi. Sama halnya juga pada manusia, pada organisme budidaya juga tentu memiliki yang namanya sistem imun, sehingga mampu tahan terhadap penyakit. Nah, reaksi yang ditimbulkan dari sistem imun untuk melawan suatu penyakit disebut dengan respon imun. Nah, ada yang tahu berapa pertahanan tubuh pada ikan itu? Ada berapa jenis? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi ada yang disebut dengan sistem imun spesifik, atau yang dapat, atau yang disebut dengan non spesifik, atau sistem kekebalan alamiah. Nah, ada beberapa perbedaan terkait imun non spesifik, baik di ikan maupun manusia juga sama.
Nah, untuk sistem imun non-spesifik pada ikan itu terbagi atas beberapa. Umumnya ada yang namanya humoral dan juga selular. Begitu pula juga sistem imun non-spesifik, ada yang humoral juga selular. Nah, sistem imun non-spesifik ini atau sistem imun alamiah atau memang ada dalam tubuh atau memang sudah ada dalam tubuh ikan. Pada ikan itu ada yang namanya secara fisik, contohnya ada sisik, kulit, dan juga selaput lendir. Nah, itu secara fisik, dan ada juga disebut dengan secara biokimia. Contohnya seperti asam lambung, lisozim, laktoferin. Nah, itu adalah sistem imun non-spesifik yang sifatnya sebagai biokimia. Nah, ada juga yang humoral, contohnya komplement dan interferon. Kemudian ada juga secara selular, ada seperti fagosit, sel NK, dan juga basofil dan sel mast. Kemudian untuk sel imun non-spesifik humoral seperti sel B, selular seperti sel T. Oke, sama seperti pada manusia, tentunya mahasiswa sekalian juga banyak melihat contoh-contoh di iklan tentang penggunaan obat-obat ataupun herbal yang digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, manfaat dari penggunaan imunitas tubuh itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu tahan atau resisten terhadap infeksi suatu patogen penyebab penyakit. Nah, sama halnya pada manusia, di ikan juga seperti itu. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh tentunya diberikan namanya imunostimulan. Nah, pengertian imunostimulan ada yang tahu? Ya, jadi intinya adalah ada suatu bahan atau zat yang mampu mengaktifkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga dia mampu tahan terhadap infeksi penyakit yang bisa disebabkan oleh patogen penyebab penyakit. Bisa itu dapat disebabkan oleh bakteri, kemudian parasit, kemudian virus, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari imunostimulan ini adalah mempercepat pengenalan zat asing, contohnya seperti patogen, itu disebut sebagai zat asing yang masuk dalam tubuh, dan baik secara langsung dengan ataupun juga dengan bantuan reseptor, sehingga dia dapat resisten atau tahan terhadap infeksi penyakit. Nah, oke, dapat dilihat gambar ini. Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan imunostimulan. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan, ada probiotik, kemudian penggunaan herbal atau tanaman obat, kemudian juga ada probiotik, ada vaksin, ada hormon. Itu merupakan salah satu contoh-contoh dari penggunaan imunostimulan yang banyak digunakan pada organisme budidaya. Nah, ini sumber-sumber imunostimulan yang dikembangkan di bidang aquaculture ini berdasarkan Vincent Amart 2015. Jadi ada sekitar 9 yang sumber-sumber imunostimulan. Yang pertama dengan menggunakan ekstrak atau tanaman obat. Ada juga yang namanya bakteri hidup atau disebut dengan contohnya probiotik. Kemudian ada sediaan bakteri, contohnya vaksin. Kemudian ada lipopolisakarida, ini dari bakteri juga.
Ada juga karbohidrat kompleks, ya contohnya seperti glukan dan juga prebiotik, itu merupakan karbohidrat kompleks. Kemudian ada juga ekstrak hewan, contohnya kitin dan kitosan. Kemudian faktor ada nutrisi, ada yang disebut ada vitamin dan juga karotenoid. Nah, ini yang hormon, ada growth hormone dan laktoferin, ada yang bersumbernya sintetik, contohnya levamisol. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya, dari pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas mengenai sumber-sumber imunostimulan yang dikembangkan di bidang aquaculture. Nah, penggunaan ekstrak atau tanaman obat ini sudah banyak juga digunakan. Nah, dapat dilihat berdasarkan tulisan dari Carso et al. 2013 ini banyak sekali ya contoh-contoh dari penggunaan tanaman obat yang ternyata sudah banyak diaplikasikan pada budidaya ikan. Nah, ini contohnya sudah banyak dan memang di negara kita memang terkenal dengan biodiversitas tumbuhan yang sangat beragam, dan memang dari nenek moyang kita turun temurun itu sudah menggunakan tanaman obat ini sebagai imunitas. Nah, ini berawal dari pengalaman manusia. Tentunya di bidang aquaculture juga sudah banyak diuji cobakan dan berhasil atau mampu meningkatkan imunitas pada ikan maupun udang. Nah, berikut merupakan salah satu contoh penggunaan tanaman obat yang digunakan sebagai imunostimulan. Ini salah satu publikasi dari hasil penelitian saya dengan menggunakan tanaman obat bawang hutan. Nah, di Indonesia itu banyak dikenal dengan nama yang berbeda ya, tiap-tiap daerah punya nama. Ada juga dikenal dengan bawang dayak, bawang tiwai, bawang sabrang, bawang Aceh, itu banyak namanya. Nah, namun di sini saya menggunakan istilah bawang hutan karena memang sumbernya ini dari hutan Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian di sini dari penelitian ini menggunakan Simplicia bawang hutan yang dicobakan pada udang yang diberikan melalui pakan. Nah, hasil penelitian ini sudah dipublish di jurnal Aquaculture, ternyata mampu meningkatkan mikrobiota usus pada udang, mampu meningkatkan mikrofili, kemudian enzim pencernaan, kecernaan, pertumbuhan pada udang faname. Nah, selain itu juga mampu meningkatkan nilai FCR atau food conversion ratio yang rendah. Selain itu juga ini dari penelitian ini sudah dipublish di jurnal Fish and Cell Immunology, dicobakan ya di udang, kemudian diinfeksi dengan Vibrio parahemolyticus, dilihat protektifnya terhadap infeksi dari patogen ini, ternyata mampu meningkatkan respon imun spesifik. Ada yang seperti respiratory burst, kemudian ada penoloksidase, kemudian dari ekspresi gen peroksinetin, LGBP. Ternyata dengan pemberian serbuk Simplicia bawang hutan ini mampu meningkatkan respon imun sebelum dan juga setelah uji tantang dengan Vibrio parahemolyticus, sehingga mampu resistan terhadap infeksi patogen ini dengan dilihat dengan kelangsungan hidupnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
sudah dipahami. Mudah-mudahan dari penyampaian saya bisa dipahami, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi dengan diskusi-diskusi. Jadi nanti saya berikan tugas di mana ini dari daftar ada sekitar 35 orang. Jadi saya bagi, ini berdasarkan urutan absen, ada 1 sampai 5. Nah, kemudian kelompok 1 itu akan mencari jurnal, jadi terkait penggunaan stimulan. Jadi kelompok 1 itu penggunaan herbal tanaman obat. Ini kelompok 2 urutan 6 sampai 10 itu kelompok 2 terkait penggunaan probiotik. Kemudian kelompok 3 dari urutan 10, dari 11 sampai 15 itu mencari jurnal terkait prebiotik. Kemudian dari urutan selanjutnya sampai 20 itu terkait simbiotik. Kemudian kelompok 5 21 sampai 25 itu terkait vaksin. Kemudian kelompok selanjutnya kelompok 6 itu terkait terkait hormon. Nah, dari masing-masing kelompok ini akan menyusun materi sesuai dengan judul dan tugas, itu dibuat dalam bentuk makalah. Selanjutnya materi dengan judul tugas ini dibuat dalam bentuk PPT dan nanti akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penilaian ini sumber acuan berupa jurnal, itu minimal jurnal teknik sintes 1 atau jurnal internasional bereputasi. Nah, materinya, sumbernya yang akan dinilai adalah bagaimana sumbernya, aman atau tidak untuk gas budidaya, kemudian juga kepada manusia. Nah, bagaimana dengan harganya, sumber ketersediaannya, dosis frekuensinya berapa, ukuran yang digunakan, ukuran ikan atau udang yang digunakan berapa, bagaimana proses pembuatannya, kemudian respon imun apa nanti yang dipengaruhi, kemudian pertumbuhannya seperti apa, itu nanti dilihat. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti pada pertemuan ke-12 ini kita akan diskusi terkait tadi materi sumber-sumber imunostimulan yang dikembangkan di aquaculture. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.